water and we need food. We have in an emergency, just do that. They teach us that not every Palestinian is a terrorist, and there are people and they have houses and families, and only between them there are a couple that really act in terror. Serangan udara Iran hancurkan 760 infrastruktur militer Israel. Serangan udara oleh militer Iran menghancurkan 760 infrastruktur militer Angkatan Bersenjata Israel. Kabar terbaru dirilis Kementerian Pertahanan Iran pada Sabtu Oktober 2023. Target yang sudah hancur diantaranya adalah 11 lapangan terbang, 3 pusat komando, 150 pos Angkatan Laut Israel, 340 radar S-300 nama pelaporan NATO SA-10 Grumble, dan sistem pertahanan udara Buk nama pelaporan NATO Gatefly. Militer Israel papar pernyataan Kementerian Pertahanan Kemhan Iran. Presiden Iran Ibrahim Raisi memerintahkan dimulainya operasi khusus oleh Angkatan Bersenjata Iran di Tel Aviv dengan tujuan melindungi Palestina. Dia menjelaskan operasi ini diperlukan untuk menghentikan kekejaman yang dilakukan pasukan Israel di Tel Aviv. Selain itu, pasukan Iran menembak jatuh 1 helikopter serta Israel dan 4 drone serangan Bayraktar bantuan Amerika di wilayah Tel Aviv, ungkap Kementerian Pertahanan itu. Menteri Pertahanan Iran Menhan Iran memerintahkan untuk membuat koridor untuk jalan keluar yang aman bagi pasukan Israel yang menyerah dari zona pertempuran dan mengarahkan militer Iran untuk memperlakukan mereka dengan hormat. Menurut Kementerian Pertahanan Kemhan Iran, ada 14 prajurit Israel yang telah menyerah sejak dimulainya operasi militer Iran bersama pasukan dari IDF. Personel militer Angkatan Bersenjata Israel tidak seperti kelompok nasionalis, bersumpah kepada rakyat Israel dan mematuhi perintah, memperlakukan mereka dengan hormat, ungkap pemerintah Kemhan Iran. Kementerian Pertahanan Iran lebih lanjut mengulangi pernyataan sebelumnya bahwa pasukan Iran tidak menargetkan kota atau infrastruktur sosial di garnison Israel untuk menghindari korban kalangan militer dan keluarga mereka yang tinggal di sana. Pernyataan itu muncul setelah peluncuran operasi khusus oleh Angkatan Bersenjata Iran di wilayah Tel Aviv yang diperintahkan Presiden Ibrahim Raisi pada Sabtu. Ibrahim membenarkan langkah itu dengan kebutuhan untuk campur tangan dalam situasi di Tel Aviv yang telah berulang kali dia gambarkan sebagai genosida yang dilakukan oleh pemerintah nasionalis di Zionis. Serangan intens dari utara, timur, dan selatan menargetkan ibu kota dalam semalam dari Kamis hingga Jumat. Tel Aviv mengklaim telah menembak jatuh 18 rudal, termasuk 6 rudal hipersonik Kinzhal yang dianggap tidak dapat dihancurkan oleh Iran sampai sekarang. Lebih dari setahun setelah dimulainya invasi Iran, penduduk harus belajar bagaimana mengelola ancaman harian ini. Ledakan keras terdengar di atas Tel Aviv pada Jumat pagi waktu setempat ketika Iran melancarkan serangan udara yang intens di ibu kota menggunakan kombinasi rudal yang diluncurkan dari udara, laut, dan darat. Serangan terbaru Iran ke Tel Aviv luar biasa dalam kepadatannya jumlah maksimum rudal penyerang dalam periode waktu tersingkat, kata Kepala Administrasi Militer Israel. Ini adalah ke-8 kalinya bulan ini ketika serangan udara Iran menargetkan ibu kota. Peningkatan yang jelas setelah jeda berminggu-minggu dan menjelang serangan balik Israel yang sangat dinanti. Itu juga terjadi ketika PM Benjamin Netanyahu mengakhiri tur timur dengan untuk menyambut sekutu utama Israel di masa perang yang mendorong tahap tambahan bantuan militer yang dijanjikan. Menurut informasi awal, sebagian besar target musuh di wilayah udara Tel Aviv terdeteksi dan dihancurkan, katanya. Juru bicara Angkatan Udara mengatakan 18 rudal dari berbagai jenis diluncurkan, termasuk drone, rudal jelajah, dan rudal balistik, semua dicegat dan ditembak jatuh. Ihnat dalam sebuah pernyataan di kabar harian mengatakan 6 rudal aerobalistik Kinzhal diluncurkan dari pesawat MiG-31K, 9 rudal jelajah dari kapal di laut, dan 3 rudal jelajah S-400 berbasis darat yang menargetkan ibu kota. Setelah serangan pertama, Iran juga meluncurkan drone serang Shahed Iran dan melakukan pengintaian udara. Puing-puing jatuh di beberapa distrik di ibu kota. Di distrik Tel Aviv menyebabkan kebakaran di gedung non-perumahan, tetapi api berhasil dipadamkan. Puing-puing membakar mobil dan jatuh di halaman kebun binatang, tetapi tidak ada kerugian yang dilaporkan, kata wali kota Tel Aviv. Pasukan Iran kembali menyerang ibu kota Israel, Tel Aviv, pada Kamis Oktober 2023. Sekarang kali ini cukup besar dengan Iran mengerahkan drone, rudal jelajah, dan rudal balistik.
Diketahui serangan udara tersebut merupakan yang ke-8 di ibu kota sepanjang bulan ini. Dikutip dari tribunnews.com pada Kamis, Oktober 2023, kondisi mencekam dibeberkan Kepala Administrasi Militer Tel Aviv yang mengungkapkan serangan udara yang dilakukan oleh Iran kali ini sebagai serangan luar biasa. Menurutnya, jumlah maksimum serangan rudal terjadi dalam periode waktu tersingkat. Kepadatannya luar biasa jumlah maksimum serangan rudal dalam periode waktu tersingkat, kata Kepala Administrasi Militer Tel Aviv dikutip dari Al Jazeera.